Kembali ke video tutorial dari database dasar dan SQL. Pada bagian yang kedua ini kita akan mempelajari tentang materi pokok dari SQL. Ada dua materi pokok yang akan kita buat menggunakan SQL. SQL atau disebut juga dengan Structure Query Language. Structure Query Language. Structure Query Language. Jadi ini adalah bahasa yang digunakan untuk pembuatan dan pengolahan database. Jadi kita bisa membuat sebuah tabel menggunakan SQL. Kita bisa melihat data dari tabel tadi menggunakan SQL. Jadi bagaimana data, bagaimana SQL. Di sini terdapat dua pokok bahasan, yaitu Data Definition Language atau DDL. Kemudian yang kedua adalah Data Manipulation Language. Untuk sementara Anda ketahui dulu. Untuk bisa dimengerti, kita akan ke video-video selanjutnya. Jadi ini diterima dulu. Sambil bertahap, pemahaman kita akan bertambah kalau kita sudah mempraktekkan apa sih yang disebut dengan Data Definition Language dan apa yang disebut dengan Data Manipulation Language atau DML. Pada pokok bahasan tentang Structure Query Language, kita akan lihat di sini sebuah tabel. Ini adalah sebuah tabel. Kalau kita lihat dalam sebuah desain akan tampil seperti ini. Terdapat ID history class, data tipenya teks, ID kelasnya teks, ID siswa teks, tanggal mutasi kelasnya datetime, add by text, text, yes dan no. Ini disebut Data Definition Language, di mana bentuk dari tabel itu didefinisikan. Contoh, kalau kita melihat di sini history class, kalau dibuka hasilnya seperti ini. ID history class, kemudian ID kelas, ID siswa, tanggal mutasi, tahun ajaran, dan seterusnya dalam bentuk kode-kode yang seperti ini. Ini disebut dengan Data Definition Language. Kita akan lihat tabel siswa, kita akan lihat desainnya. Ini adalah contoh dari tabel siswa. Terdapat ID siswa, NISN, nomor induk, nama jenis, jenis kelamin, nama panggilan, dan seterusnya. Kemudian tipe datanya. Ini disebut dengan Data Definition Language, di mana dalam database tabel-tabel tersebut didefinisikan. Jadi di sini terdapat kolom ID siswa, nomor NISN, kolom nomor induk, kolom nama, kolom jenis kelamin. Kemudian sini terdapat nama panggilan, tempat lahir. Kemudian berikutnya di sini terdapat tanggal lahir, kewarganegaraan, dan seterusnya. Ini adalah kolom-kolom. Nah, kolom-kolom ini harus didefinisikan atau harus ditentukan. Inilah yang dimaksud dengan Data Definition Language atau DDL. Jadi sebelum database ini dibuat, harus dibuat dulu tabel-tabelnya. Karena apa? Karena database itu sebetulnya terdiri dari beberapa tabel. Di sini terdapat tabel siswa seperti ini. Kemudian berikutnya ada tabel pengajar seperti ini. Kemudian di sini terdapat tabel guru seperti ini. Ini adalah tabel-tabel yang dibuat untuk menyusun agar tercipta sebuah database. Jadi pada tahap yang pertama dari database itu adalah menentukan dulu Data Definition Language-nya atau DDL-nya atau tabel-tabelnya. Jadi setelah membuat database, kemudian diisikan dengan tabel-tabel yang akan digunakan. Nah, tabel-tabel yang akan digunakan tersebut perintahnya menggunakan DDL atau Data Definition Language. Kemudian yang kedua adalah Data Manipulation Language. Data Manipulation Language adalah seperti ini. Saya punya sebuah tabel siswa. Setelah tabel siswa ini terbentuk, maka langkah kemudian adalah mengisi datanya. Kebetulan ini sudah terisi. Kalau waktu dibuat bentuknya data kosong, tabel kosong. Nah, tabel kosong itu harus diisi. Nah, mengisinya itu menggunakan perintah dari Data Manipulation Language atau DML. Bagaimana kemudian data tersebut ditampilkan? Menampilkan ini juga kalau di dalam program yang seperti ini tadi, ini menggunakan DML, Data Manipulation Language. Ini diambil dari database, dan ditampilkan ke dalam program. Ini disebut dengan DML atau Data Manipulation Language. Jadi itu adalah istilah-istilah yang sementara cukup diketahui dulu, bukan untuk difahami, karena pemahaman-pemahaman berikutnya akan ada di video-video selanjutnya.
Yang penting Anda mengerti, Anda pernah mendengar apa yang disebut dengan data definition language, data manipulation language, dan penjelasan-penjelasan singkatnya. Jadi pada berikutnya kita akan mempraktekkan supaya kita tahu dan bisa mempraktekkan apa yang disebut dengan data definition language dan apa yang disebut dengan data manipulation language atau DML. Jadi itu dulu tentang bagian yang kedua. Kita akan ke materi berikutnya dari tutorial database dasar dan SQL. Terima kasih.